Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para tokoh masyarakat, para asatidz, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh jamaah istighosah yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bermunajat bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, kepentingan dan harapan kita senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kepentingan, hajat dan harapan itu akan senantiasa membawa keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salam salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa terus dan selalu mendapatkan syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para bapak, saudara-saudara yang saya hormati, saya akan kembali melanjutkan untuk membacakan dalam rangka belajar bersama isi daripada kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Pada qaul musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Pada minggu yang lalu atau pada malam Jumat yang lalu kita sudah belajar bersama bahwa tidak ada satupun amal yang dapat melebihi keutamaannya dari dua hal. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua adalah wanaf'u lil muslimin. Nah sekarang kebalikannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khoslatani la syai'a ahbathu ay anjasu minhuma. Tidak ada dua perkara, dua pokok permasalahan, ada dua perbuatan la syai'a yang tidak ada sedikit pun, ahbathu yang lebih jelek. Hal apa? Mencelakakan dalam hal apa? Fi abdanihim, mencelakakan badan mereka, au amwalihim, atau mencelakakan terhadap harta-harta mereka. Karena kenapa? Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena semua perintah-perintah Allah, semua perintah-perintah Allah secara umum, perintah Allah itu tarji'u ila khoslataini, tarji'u kembali apa awamirillah ila khoslataini, kepada dua perkara. Para bapak yang saya hormati, perintah Allah secara keseluruhan pada intinya itu ada dua hal, dan semua hal itu akan kembali kepada keduanya. Apa yang pertama? At-ta'dhimilillah wasyafaqati li khalqihi. Yang pertama adalah takdim kepada Allah, yang kedua asyafaqah, belas kasih kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita pelajari di depan bahwa semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pasti akan kembali ke dua perkara tersebut. Takdim kepada Allah. Apa rupanya takdim kepada Allah? Bahwa kita adalah, dan perlu disadari ataupun tidak, dan ini perlu diakui bahwa kita itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Disadari ataupun diakui ataupun tidak, bagaimanapun bentuknya, tetap kita itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai makhluk sudah barang tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Contoh sholat. Nah, sholat itu adalah merupakan satu pekerjaan yang takdimulillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa itu juga merupakan perintah Allah, yang tidak ada lain adalah takdimulillah. Karena kita seorang hamba, maka harus melaksanakan semua awamirillah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah, yang penting sholat ya, yang penting sholat. Jangan pernah, gimana saya sholat itu tidak khusyuk, saya tidak perlu khusyuk.
Yang penting sholat. Ya, sholat dulu. Sholat. Jangan berpikir tentang khusyuk. Nah, kalau berpikir tentang saya itu sholat tidak pernah khusyuk, akhirnya kan tidak pernah sholat. Nah, kalau berpikir tentang khusyuk, saya mau sholat kalau saya khusyuk, kapan ya? Tidak sholat akhirnya. Jangan pernah berpikir saya khusyuk. Atau mau bersedekah. Aku sedekah gak ikhlas, beda dengan tidak ikhlas. Ya kapan mau sedekah? Ya artinya di kita dalam untuk belajar ikhlas, untuk belajar khusyuk, memang harus melalui sesuatu yang tidak khusyuk dulu. Memang butuh proses. Kapan sampai kepada tingkat ikhlas? Sampai kepada tingkat ikhlas ketika kita sudah biasa bersedekah. Kita sudah biasa bersedekah. Tapi kalau tidak pernah bersedekah, mesti apa? Mesti apa? Saya yakin itu. Dan saya yakin dengan apa yang saya sampaikan, bahwa kalau orang itu jarang bersedekah dan tidak pernah bersedekah, apalagi tidak pernah bersedekah, untuk ikhlas ku apa? Nguai 5.000 apa? Tapi kalau sudah terbiasa untuk sedekah dan lain sebagainya, seakan-akan 5.000, 10.000 itu bukan menjadi persoalan, karena memang sudah terbiasa. Sampai tidak disedekahkan saja, kehilangan misalnya 5.000, itu tidak akan jadi permasalahan. Ada sebenarnya 5.000. Karena kenapa? Karena hati kita, diri kita sudah terlatih untuk melakukan sedekah. Tapi kalau tidak terbiasa sedekah, mulai 5.000 direken, aduh dikit, apa tuh nguntuk dalam mana? Itu kalau tidak terbiasa sedekah. Nah, kemudian yang kedua adalah syafaqah, belas kasih kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah. Dan ini dalam Al-Qur'an seperti itu. Aqimus shalah itu adalah bentuk takdimulillah, mendirikan salat, laksanakan saja salat. Itu adalah merupakan bentuk dan bukti bahwa kita takdim kepada Allah. Wa atuz zakah, menunaikan ibadah, menunaikan zakat, itu berarti menunjukkan kita itu adalah as-syafaqah li khalqillahi ta'ala. Memberikan zakat yang sudah tentunya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang tepat dalam artian aturan agama. Tentu tepat karena krono awak ya, karena keinginan kita. Ada 8 asnaf yang harus menerima zakat itu. Ada 8 golongan orang yang harus menerima zakat. Tutup gaya dewi, bukan buat sendiri. Nah, katanya karena kita mau syafaqah terhadap siapapun. Kemudian ya rondo ya dikai, rondo tuh gak apa-apa, rondo dong. Itu ada pemilahan. Wa qaulu ta'ala, dan Allah juga berfirman, uskurli wali walidaika. Very goyang-goyang dong. Berarti masuk ya? Masuk. Uskurli, bersyukurlah kamu kepada aku. Ini adalah merupakan takdim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para bapak yang saya hormati, ini juga merupakan satu wejangan juga kepada diri saya pribadi, bahwa firman Allah ini adalah merupakan sebuah fundamental atau barometer agar supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang atau paling tidak kita pernah melalui pemikiran ini bahwa kita itu sering menyukuri nikmatnya orang lain dan sering kali melupakan nikmatnya sendiri. Contoh kita sering mengatakan, enak ya wong iku duwe mobil gini. Enak ya wong iku duwe ngene, rumah omah iku gede. Nah, sering menyukuri nikmatnya orang lain. Tapi terkadang kita itu lupa terhadap nikmat kita sendiri. Untuk menyukuri nikmat kita sendiri. Makanya uskurli wali walidayya, bersyukurlah kamu li kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu.
Maka sejarah itu penting para bapak dan saudara-saudara sekalian, untuk membaca sejarah bagaimana kedua orang tua kita membesarkan kita sampai kita seperti ini, bahkan kita sampai punya anak dan lain sebagainya. Itu kita harus baca sejarah. Makanya Ruwiyan an Uwais Al-Qarni, ini dari dasar hadis itu, bukan hadis, Al-Quran itu diceritakan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah merupakan satu orang yang tidak terkenal di bumi, akan tetapi terkenal di langit. Itu adalah Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang atau menyampaikan kepada Sayyidina Umar bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang baik, dan ketika kamu bertemu dengan Uwais dari satu daerah namanya Qarnun, sampaikan salamku dan kemudian mintalah doa kepadanya, karena apapun yang diucapkan Uwais itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah yang menyampaikan kepada Sayyidina Umar. Nah, Uwais Al-Qarni itu ada satu cerita yang dilalui dan dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Marartu fi ba'di siyahati, saya berjalan di sebagian perjalananku. Kemudian birohibin, bertemu dengan satu rohib. Rohib itu pendeta. Tapi pendeta yang masih mengikuti ajaran kitab samawi dulu, bukan pendeta yang sekarang. Karena pendeta yang sekarang ada kitab-kitabnya banyak perubahan-perubahan. Kemudian fakultu Uwais Al-Qarni itu bertanya, ya rohib, wahai rohib, ma awwalu darajatin yarqaha al-murid. Wahai rohib, aku akan bertanya kepadamu, apa yang paling utama dan pertama kali derajat yang akan diangkat bagi seorang murid? Murid itu adalah, sebetulnya murid itu bahasa Arab, cuman karena sudah dijadikan bahasa Indonesia. Murid itu adalah orang yang menjalani jalan tarekoh, itu namanya murid. Yang ingin mencapai sesuatu itu namanya murid. Kalau yang ngajar itu namanya mursyid atau ustadz atau guru kalau sekarang. Itu bertanya seperti itu. Apa langkah utama agar supaya seseorang murid itu mencapai derajat yang derajat itu adalah merupakan satu tujuan? Katanya rohib itu adalah, qala menjawab rohib itu, raddul madzalim, mengembalikan kedoliman, wahifatud dhahri, dan meringankan punggung, minat tabiati, dari hak-hak adami. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu yang sesuatu itu amat sangat kita harapkan dan kita idam-idamkan, dan sesuatu itu bisa dicapai ketika raddul madzalim, kita harus mengembalikan atau meminta maaf. Bahasanya harus minta maaf terhadap orang-orang yang pernah kita zalimi. Kemudian yang kedua adalah wahifatid dhahri, meringankan punggung. Maksudnya meringankan punggung itu mungkin kita pernah menzalimi orang lain dengan cara secara hak adami, mengambil haknya orang lain, maka harus kita kembalikan. Mengambil haknya orang lain harus kita kembalikan. Karena kenapa? Fa'innahu la yus'adu lil abdi amalun. Karena sesuatu itu, satu pekerjaan tidak akan diangkat dan sampai kepada Allah. Wa alaihi, dan pada diri seseorang itu, tabi'atun atau tabi'atun adalah hak adami, au madlamatun atau kedoliman. Jadi seseorang yang beramal itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sementara orang tersebut masih mempunyai hak-hak adami yang belum tertunaikan. Atau contoh hak-hak adami itu punya hutang, contohnya seperti itu.
Nanti utangnya dibayar sih. Kalau punya tanggungan dibayar dulu, itu adalah merupakan hak-hak adami. Au madlamatun, atau kita pernah mendolimi seseorang. Caranya ya kita minta maaf dulu. Oleh karenanya di depan para bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di depan itu bagaimana keberadaan kita itu akan senantiasa membawa manfaat kepada orang-orang yang ada di samping kanan kiri kita. Jangan pernah mengaku aku begini, nanti saya takut seperti ini, takut seperti ini. Ingat bahwa baik itu adalah ukurannya syariat, bukan baik ukurannya manusia. Kalau baik ukurannya manusia, kita mumet. Kenapa kok saya katakan mumet? Karena tidak mungkin saya melakukan seperti ini. Mungkin baik katanya satu orang, tapi tidak baik kata orang lain. Baik menurut dua orang, tapi untuk dua orang yang lain atau tiga orang yang lain bisa dikatakan tidak baik. Tapi yang dimaksud baik di sini, bermanfaat di sini adalah menurut syariat. Cocok tidak cocok, karena syariat mengatakan seperti itu, ya sudah, itu baik namanya. Contohnya kita ngaji seperti ini bareng-bareng, ini baik menurut syariat, karena paling tidak kita menghindarkan dosa yang lain. Dengan kita ngaji, dengan kita kumpul seperti ini, dengan kita berzikir, paling tidak kita bisa meninggalkan dosa yang lain. Sing biasa rasan-rasan, sementara tidak rasan-rasan. Itu sapi, sudah baik. Tapi kadang-kadang orang mengatakan, alah apa ya ini kalau ukurannya manusia. Kalau ukuran syariat, yes ngaji, pikiran, yuapi. Tidak ada yang mengatakan mengaji dengan pikiran jelek. Ya itu bagus karena syariat. Karena syariat mengatakan seperti itu. Ya perkara kemudian alah kayak dengan tilo ngaji barang dikit barang. Mas saya yang jelas hal-hal seperti itu pasti ada. Tapi ya silakan ya, kita melakukan kebaikan itu menurut ukuran syariat. Para bapak yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini akan senantiasa membawa keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang kurang berkenan, karena kita semua dan saya niati bahwa saya juga ingin belajar. Selain saya juga ingin membacakan, tapi memang saya niati saya juga ingin belajar. Dengan saya membacakan, sudah barang tentu saya juga belajar. Paling tidak saya ingat apa yang saya baca, saya ingat apa yang saya sampaikan. Bukan kemudian tidak ada sedikit pun bagi diri saya untuk ngajari. Saya ingin belajar bersama dengan para bapak semua jamaah istighosah. Mudah-mudahan belajar kita pada malam hari ini dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Nas'aluka ya Allah bihaqqi ismi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaika mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumil salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah, salatu wassalamu alayka ya Safatullah, salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina syakaratil maut wa najita minan nari wa lafa'il hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi ridhaka bi syafaati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an umat sayyidina Muhammad bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah.